Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pembelajaran IPS SDMI. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada guru pengampu mata pelajaran IPS di SD Jemekan 1. Untuk sebelumnya, saya akan memperkenalkan narasumber kami, yaitu Ibu Yuli Fitriani selaku guru pengampu mata pelajaran IPS. Dan dari kelompok kami ada yang pertama Mbak Mada, yang kedua ada Mbak Anissa, yang ketiga ada Mbak Salsabila, dan yang terakhir ada Mbak Latifatul. Baiklah, akan kami mulai sesi tanya jawab. Silahkan menyimak. Nah, sebagai guru yang mengampu mata pelajaran IPS, apa yang Ibu pahami tentang pembelajaran IPS tersebut? Menurut kami, pembelajaran IPS khususnya di SD itu pembelajaran yang sifatnya membahas hal yang fakta atau konsep-konsep yang bersifat fakta. Kemudian keilmuan sosial, di dalamnya juga ada nilai sikap, ada juga nilai keterampilan yang bersifat intelektual, personal maupun sosial. Dalam pembelajaran IPS tentunya memakai sebuah pedoman yang berupa RPP dan silabus. Iya. Nah, bagaimana teknik penyusunan RPP dan silabus tersebut? Untuk teknik penyusunan RPP, kami mengacu pada Permendikbud yang terbaru, yaitu nomor 14 tahun 2019, RPP 1 lembar. Kemudian untuk silabusnya sesuai dengan Permen nomor 22 tahun 2019. RPP-nya kami secara singkat ya, tidak seperti dulu. Kalau dulu ada penjabaran lebih luas. Kalau kali ini yang 1 lembar itu hanya terdiri dari 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga asesmen atau penilaian. Itu ya. Kemudian Terus dalam penyusunan RPP dan silabus terdapat kendala apa saja, Bu? Kendala yang biasa kami hadapi itu kendala dalam pemilihan model pembelajaran, kemudian dan juga mungkin alat peraga itu jadi salah satu kendala juga bagi kami. Harus selektif juga menyesuaikan dengan materi yang ada. Kemudian sudah sesuaikah RPP yang dibuat dengan pedoman yang sudah ada? Iya, kami berusaha menyesuaikan dengan pedoman yang ada. Nah, hal apa saja sih yang Ibu perhatikan dalam pembuatan RPP? Hal yang saya perhatikan dalam pembuatan RPP, satu pertama yaitu ruang lingkup materinya, kedalaman materi, terus kemudian dengan disesuaikan dengan KD yang ada. Selanjutnya nanti sesuaikan dengan karakteristik siswa. Kalau siswa kami beragam, ada yang kemampuannya lebih dominan ke audiovisual, visual, dan ada juga yang kinestetik. Jadi kami menyesuaikannya dengan karakter siswa yang ada dan keragaman antara heterogen di antara siswa kami itu. Ya. Kemudian apa yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran IPS ini? Yang ingin kami capai di pembelajaran IPS ini pastinya kami ingin memberikan bekal pada siswa kami perihal ilmu sosial, ilmu yang berhubungan dengan masyarakat. Kemudian tidak hanya keilmuan saja, tapi untuk prakteknya itu kami juga mengharapkan ada keterkaitan dan hasil yang memuaskan. Nah, kemudian tingkah laku seperti apa yang Ibu harapkan setelah siswa mengikuti pembelajaran IPS ini? Tingkah laku yang kami harapkan setelah siswa mengikuti pelajaran IPS, yakni siswa bisa lebih tekun, aktif, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya apa saja yang Ibu persiapkan dalam pelaksanaan pembelajaran IPS ini? Yang
Ibu siapkan dalam pembelajaran IPS sebelumnya gitu ya. Seperti biasa, perangkat pembelajaran kami siapkan. Kemudian ketika memasuki materi, kami juga menyiapkan juga rangkaian model pembelajaran yang sesuai dengan materi itu. Materi pun juga kita siapkan beserta medianya yang nantinya ikut mendukung agar siswa lebih paham. Media pun juga kami sesuaikan dengan kelengkapan yang ada di sekolahan kami. Bila mana tidak memenuhi, kami menggunakan media yang ada, misalkan media alam sekitar yang sekiranya nanti ramah dan juga mudah dipahami oleh siswa kami. Ya, selanjutnya, apa saja sarana dan prasarana yang sudah memadai dari sekolah ini untuk pembelajaran IPS? sarana prasarana yang sudah ada dan bisa kita gunakan untuk pembelajaran IPS di SD kami itu ada peta, kemudian ada juga global, video pembelajaran, kemudian juga LCD proyektor yang juga tak kalah penting mendukung pembelajaran ini. Baik, selanjutnya bagaimana cara Ibu untuk memotivasi siswa untuk dalam pembelajaran IPS? Cara memotivasi siswa agar dia suka belajar IPS, kita menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, yang menyenangkan, dan biasanya juga kita langsung ke alam, jadi mereka merasa kalau itu tidak belajar tapi berbaur dengan alam seperti halnya bermain begitu. Jadi kita kemas juga ke metode-metode seperti permainan juga. Baik, selanjutnya apakah Ibu akan meminta siswa pendapat dari pembelajaran yang sudah berakhir? Pasti setelah selesai pembelajaran itu kita ada flashback materi yang telah kita pelajari. Kemudian Bu Guru juga tanya ke siswa tentang apa yang kita pelajari, apa yang belum paham, dan pembahasan lebih dalam. Kemudian untuk selanjutnya apa yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya juga biasanya kami sampaikan. Bagaimana Ibu memberikan tes kepada siswa dalam pembelajaran IPS? Tes yang saya berikan kalau di awal gitu, tesnya sifatnya mengetahui pemahaman siswa, kedalaman materinya dulu kalau di awal ya. Itu hanya untuk tes pembuka saja. Kemudian nanti kekurangan di mana sebagai tolak ukur saya untuk melanjutkan pembelajaran. Kemudian tesnya untuk mengukur keberhasilan pembelajaran biasanya kami menggunakan tes tulis. Jadi ada pertanyaan begitu, bisa bervariatif, ada yang pilihan ganda, ada isian ataupun uraian gitu. Apakah dengan pembelajaran tematik ini pembelajaran IPS efektif? Iya, kami menganggap pembelajaran IPS yang dirangkum jadi satu dengan tema, ya tematik, itu kami menganggap efektif karena memang sesuai dengan pola pikir siswa yang masih homogen ya, belum bisa terpecah-pecah gitu ya, karena itu memang dasar pemikiran pola pikir siswa yang masih sekolah dasar ya sesuai gitu dan sesuai dengan realita yang ada di lingkungan. Selanjutnya sudah. Mungkin cukup sekian wawancara yang kami lakukan terhadap guru mata pelajaran IPS di SD Jemekan 1. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Zuli Fitriani atas waktunya hari ini. Baiklah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan apabila ada perbuatan kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.